kenal dia pertama waktu diperkenalkan ayahnya tahun 2014. Yang masih polos. Sebagai anak ya gitu kan. Tengil juga sih. Saya berharap yang bersangkutan psikopat, jangan schizofren. Kenapa? Kalau schizofren nggak bisa dihukum. Artinya sebetulnya lebih baik kesepakatan rakyat aja. Kita bersepakat nggak mau punya pemimpin yang psikopat gitu kan. Apa yang dia lakukan terhadap Pak Prabowo, terhadap Pak SBY, itu kan di luar nalar kita ya? Itu kekejian yang udah di luar nalar gitu. Penghinaan ya? Penghinaan yang udah di luar nalar gitu kan. Terus ada satu kalimat yang disusun, ada dua ya. Saya dapatnya tuh cuma dua yang panjang. Nah disitulah kalau seorang psikiater pasti bisa menegakkan diagnosis bahwa orang ini psikopat. Ada kalimat yang mungkin nanti bisa dicari ya. Jadi dia bikin sebut nama kan. Ya, mungkin saya agak keliru ya, tapi ada begitu. Prabowo naik ke Gunung Semeru. Di atas gunung, kemudian dia berteriak, "Titip, kembalilah kau ke pelukanku." Kemudian dia berguling seperti landak dan selanjutnya dia makan jagung bakar. Kalau orang yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu jiwa, membaca itu bisa ketawa atau apa ya. Tapi kalau seseorang yang ahli dalam psikiatri, ini menunjukkan nalar yang sudah tercerai-berai. Ada asosiasi longgar, ada halusinasi, ada waham, ya, dan segala macam simptom-simptom hanya dari kalimat-kalimat itu aja udah ketahuan. Contoh ya, yang berguling kan bukan landaknya, tapi dia berguling seperti landak. Itu kan udah asosiasi longgar. Kayak tiba-tiba tuh di otaknya tuh udah nggak jelas gitu loh. Tak dia mau ngomongin itu, terus dia ngomong ke Gunung Semeru lah dia berguling. Itu sebenarnya udah sesuatu banget tuh untuk menegakkan diagnosis ada psikopati atau gangguan jiwa yang berat ya. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks sudah pasti. Sudah pasti. A1 itu. A1 kalau adiksi seks sudah pasti. Itu yang dialami Gibran ya? Iya, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Itu kan udah adiksinya udah kelewatan. Saya ragu-ragu apakah ada klinik rehabilitasi yang bisa menyembuhkan orang yang sudah mengalami kecanduan sampai di level yang seperti itu. Berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gangguan jiwa kan. Ini dua kan. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan. Artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Nggak harus? Nggak harus. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun kan gitu ya. Karena kalau sudah sampai di level jiwa yang terpecah, bahkan obat-obat atau tindakan psikiatris apapun kan nggak akan bisa menyembuhkan. Misalnya cuma mengendalikan dengan obat kan. Jadi orang yang jiwanya udah terpecah itu kan larinya itu kalau nggak ke schizofrenia, larinya ke psikosis atau psikopat kan. Bisa. Fufu Fafa masih terus menjadi isu bola panas. Akun Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran mendapat banyak hujatan keras dari netizen. Karena, menurut Dr. Tifa, Gibran mengidap kecanduan seksual dan psikopat yang dapat membahayakan kita, apalagi jabatannya sebagai wakil presiden. Ketika pemeriksaan kesehatan waktu ingin mencalonkan diri, itu kan ada pemeriksaan kesehatan lengkap. Ini tidak terbaca. Siapa bilang nggak terbaca? Nggak diumumkan aja sama publik kali. Jadi sebenarnya terbaca pada saat pemeriksaan kesehatan? Ya pastilah. Kalau misalnya dalam tim dokter yang memeriksa itu ada dokter psikiatri, pasti akan terbaca. Masalahnya kan apakah dokumen itu dipublish? Kan belum tentu. Kita asumsi ya, seandainya pun itu terjadi, siapa sih yang berani menyatakan itu kepada yang bersangkutan? Karena bapaknya presiden. Siapa sih yang berani? Orang apapun aja dia berani kok, jangankan soal dokumen kesehatan. Orang undang-undang tentang
itu aja diubah berani gitu. Apa artinya dokumen kesehatan gitu. Cuma gini juga sih, sebenarnya kalau kita bicara dari sisi ini adalah sebuah masalah kesehatan yang kaitannya dengan behavior, psikologis, psikiatris, itu suatu hal yang sangat sulit dilakukan hanya dalam hitungan menit atau jam. Itu eksplorasinya itu harus berhari-hari, berbulan-bulan sampai tegak diagnosis. Jadi saya agak menduga bahwa yang dilakukan pemeriksaan waktu itu mungkin dia mengisi tes yang umum sifatnya. Kayak profile assessment aja ya? General sifatnya, sehingga dari situ ya lolos gitu kan. Tapi kemudian kan kita nih sebagai rakyat yang sangat jeli, apalagi saya punya semacam expertise dan dalam bidang seperti itu, ya kan matanya beda ngelihatnya. Melihat appearance-nya dia, performanya dia, itu kan kita beda lihatnya. Gitu. Kalau dari sisi manusia ke manusia ya, saya sebagai dokter, dokter ya secara umum tuh kan punya empati lebih terhadap orang yang punya masalah kan. Jadi lebih sensitif ya? Iya, artinya preferensi pertama saya itu saya kasihan gitu. Kasihan sama Gibran? Iya kan? Artinya ini kita bicara saya sebagai dokter kan, kayak lihat orang sakit. Enggak gini harus loh. diobatin. Kayak lihat orang yang nggak pakai baju terus keluyuran di jalanan. Yang dia udah yang itu kan ada kan orang-orang yang keluyuran di jalanan yang dia udah kayak orang gila tuh. Itu kalau orang awam ngelihat mungkin dia bisa nggak tahu apakah ketawa atau ini. Kalau dokter kan nomor satu itu kasihan kan. Jadi dokter Tifa kasihan. Kasihan ya, nomor satu kan itu. Nah di level yang kedua saya kasihan sama negara ini kan gitu. Kenapa dok? Ya seandainya asumsi-asumsi yang saya bangun sekarang dengan data-data penampilan dan kemudian juga data-data yang kita bisa lihat dari Fufu-Fafa, lalu saya juga bisa melakukan assessment, belum diagnosis ya, bahwa ini si Fufu-Fafa ini mengalami adiksi seks, dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang. Berarti ini kan assessment ini harusnya itu dilanjutkan kan dalam tahapan penegakan diagnosis. Nah, kalau tegak diagnosis barulah kita bisa memutuskan apakah yang bersangkutan ini masih bisa diselamatkan dengan sejumlah terapi, masih bisa diselamatkan dengan segala macam tindakan. Sebab kalau arahnya ke psikopat atau arahnya ke schizofren itu beberapa tindakan perlu dilakukan. Misalnya obat yang rutin diminum, kemudian mungkin terapi kejut listrik, bahkan sampai di level yang harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Ada sampai begitu? Iya, harus sampai begitu. Dan orang baik-baik. Kalau sudah parah dipotong separuh otaknya? Iya. Ada yang saya lupa namanya ya, sebuah kasus yang sangat ekstrim terjadi di dunia. Itu tuh karena dia emang bener-bener yang udah rusak banget otaknya, menjadi jahat luar biasa. Ya kemudian dokter di negara tersebut memutuskan untuk memotong setengah dari otak dan dia baik-baik aja. Bahwa Fufu-Fafa alias Fufu-Fafa aka Samsul aka Slamet ini namanya banyak. Ini adalah orang-orang yang memiliki sejumlah data-data yang menunjukkan sebuah abnormalitas behavior psikologis maupun psikiatris gitu kan. Ya artinya kan berarti amat sangat sulit bagi kita untuk melakukan garansi terhadap kompetensi atas jabatan dan itu akan sangat membahayakan kan gitu. Karena nih kalau seandainya ya data kita kumpulkan lalu kemudian tegak diagnosis yang bersangkutan di psikopat, itu secara umum psikopat itu kan adanya tuh di penjara Alcatraz gitu kan, penjara level maksimum. Kalau enggak ya di Nusa Kambangan misalnya kayak gitu kan. Jadi emang karena memang sangat berbahaya, self destructive. Biasanya rata-rata orang adiksi itu biasanya pengecut.